dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Budaya positif merupakan suatu pembiasaan yang bernilai positif. Budaya positif di sekolah mampu membentuk karakter murid, guru, dan mewujudkan visi misi sekolah. Berikut ini saya akan berbagi pemahaman budaya positif dan penerapan segitiga restitusi pada demonstrasi kontekstual bersama saya, Nimade Sutiari, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Petang, Kabupaten Badung. Unsur utama dalam terwujudnya budaya positif adalah disiplin positif. Disiplin adalah suatu bentuk dari kontrol diri, yaitu kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa ke arah konsekuensi positif. Kontrol diri perlu dimiliki oleh setiap individu agar tercapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai yang dianut seseorang. Mulia juga bisa disebut sebagai nilai kebajikan. Ada beberapa nilai kebajikan yang diperkenalkan. Salah satunya adalah nilai kebajikan yang diinginkan oleh anak di Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Salah satu disiplin positif yang berpusat pada siswa yang diperkenalkan oleh Diane Goosen, yaitu pendekatan restitusi dengan 5 posisi kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah posisi kontrol sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan posisi kontrol sebagai manajer. Apa itu restitusi? Menurut Goosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Chelsom Goosen, restitusi juga adalah sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tujuan restitusi adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Berikut ini adalah penerapan segitiga restitusi pada kasus 1. Di kelas 7C, ada seorang anak bernama Intan. Intan termasuk anak yang aktif di kelas. Namun, Intan sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Sutiari. Alasannya, karena Intan harus membantu orang tuanya bekerja di rumah, sehingga tidak ada waktu untuk mengerjakan tugas dari guru. Bagaimana bentuk segitiga restitusi yang akan ditawarkan oleh Ibu Sutiari? Mari kita saksikan bersama. Gimana kabar Intan hari ini? Intan tahu nggak kenapa Ibu panggil Intan ke sini?
Rizky, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Baiklah Intan, kalau kamu sudah berhasil mengatasi permasalahan hari ini, kira-kira kamu akan menjadi anak yang seperti apa? Bagus sekali. Bagaimana cara kamu untuk mengatasi masalah ini? Sangat bagus sekali ya. Jadi kamu sebagai seorang anak itu tetap melaksanakan tugas kamu membantu orang tua, dan sebagai siswa juga kamu harus tetap melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Nah, kira-kira setelah kamu berhasil melakukan menyelesaikan masalah ini, perasaan kamu bagaimana? Bagus sekali nak. Kamu harus menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Semangat ya Intan ya. Penerapan segitiga restitusi pada kasus 2. Rizky adalah anak kelas 7B yang sering mengantuk pada saat Ibu Sutiari mengajar. Ibu Sutiari telah menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan adanya diskusi, presentasi, dan menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Namun, saat diamati, akhir-akhir ini Rizky sering mengantuk di dalam kelas, bahkan sesekali terlihat tidur saat diskusi berlangsung. Bagaimana cara Ibu Sutiari untuk mengatasi permasalahan ini dengan menerapkan metode segitiga restitusi? Mari kita saksikan bersama. Ya, silakan masuk. Gimana kabar kamu hari ini, Rizky? Baik. Kamu tahu nggak kenapa ibu panggil di sini? Tidak, Bu. Iya, Rizky. Ibu perhatikan akhir-akhir ini kamu terlihat mengantuk dan kadang juga tertidur di dalam kelas. Ya? Nah, kira-kira kenapa kamu tidur? Sering tidur malam. Apakah ada sesuatu yang kamu kerjakan sehingga kamu harus tidurnya selarut malam? Menyenangkan ya main game online sama teman-teman? Baik. Jam berapa kamu sampai tidur di jam berapa? Kuat begadang rupanya. Baik, itu juga main game juga itu sesuatu yang menyenangkan. Tapi kamu tahu tidak, kalau main game tidak bisa sampai tidur sholat itu bisa merusak kesehatan. Jadi ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ibu di sini tidak meninggalkan kamu. Ibu ingin di sini kita mencari solusi dari masalah ini. Kemudian ibu mau tanya, apakah berapa kamu yang sering main game online sampai larut malam, kemudian besoknya